Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-19 latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi banyak faktor positif dari suatu bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video latihan soal terkait tentang persiapan OSN tahun 2024 dari channel ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan juga untuk mendapatkan benefit-benefit khusus buat kalian para member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita mulai saja pembahasan dari video kali ini, mulai dari soal nomor 57. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyak faktor positif dari 1800 adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita akan mencari yang namanya faktorisasi prima terlebih dahulu. Jadi faktorisasi prima dari 1800 itu bisa kita dapat dengan menggunakan pound faktor. Jadi kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu yaitu 2, maka ini hasilnya adalah 900. Bagi 2 dapat lagi 450, bagi 2 dapatnya 225, dibagi 3 sekarang dapatnya 75, dibagi 3 dapatnya 25, dan dibagi 5 dapatnya 5. Ketika di sini adalah bilangan prima, maka prosesnya dihentikan. Nah, kemudian kita hitung deh di sini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini tulisannya adalah 2 pangkat 3. Lanjut, 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Berarti di sini dikalikan dengan 3 pangkat 2. Kali lagi dengan 5-nya ada 2. Berarti 5 pangkat 2. Setelah kita mendapatkan faktorisasi primanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, jadi untuk mendapatkan banyak faktor positif dari suatu bilangan, ternyata rumusnya kalau misalkan ada sebuah bilangan M yang faktorisasi primanya adalah P1 berpangkat Q1 kali P2 berpangkat Q2 dikalikan dengan P3 berpangkat Q3 dan seterusnya sampai Pn yang berpangkat Qn. Maka rumus untuk mendapatkan banyak faktor positifnya adalah Q1 tambah 1 dikalikan dengan Q2 tambah 1 dikalikan dengan Q3 tambah 1 dan seterusnya sampai dikalikan dengan Qn tambah 1. Nah, berarti kita balik lagi ke 1800-nya tadi. Ini kan kita sudah dapat bahwa 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, berarti di sini banyak faktor positifnya itu gampang saja untuk mendapatkannya. Ketika kita sudah mengetahui dari rumusnya tadi, maka banyaknya faktor positif dari 1800, kita tinggal cek pangkat dari masing-masing bilangan prima yang merupakan faktorisasi dari 1800 tadi, yaitu di sini pangkatnya 3, 2, dan 2. Maka di sini kita bisa menghitung banyaknya faktor positifnya dengan cara 3 tambah 1 dari 2 pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 2 tambah 1, 2-nya dari 3 pangkat 2 tadi, kemudian kita kalikan dengan 2 tambah 1 dari 5 pangkat 2 tadi. Maka di sini kita hitung 3 tambah 1 adalah 4, 2 tambah 1 adalah 3, 2 tambah 1 lagi adalah 3. Maka kita tinggal kalikan saja, 4 kali 3 12, kali 3 adalah 36. Berarti banyaknya faktor positif dari 1800 itu adalah sebanyak 36 bilangan yang berbeda. Seperti itu, cukup mudah kan? Yang penting kalian mengingat rumus dari banyaknya faktor positif dari suatu bilangan itu adalah Q1 tambah 1 kali Q2 tambah 1 kali Q3 tambah 1 dan seterusnya sampai Qn tambah 1 dengan catatan Q1, Q2, Q3 dan sampai seterusnya sampai dengan Qn ini adalah pangkat dari faktorisasi prima dari suatu bilangan tersebut. Oke, kalau misalkan kalian kurang paham jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tentukan banyaknya faktor positif genap dari 240. Nah, di sini untuk mendapatkan yang bilangan genap, apakah ini beda dengan menentukan banyaknya faktor positifnya saja? Coba kita hitung dulu. Kita cari dulu faktorisasi prima dari 240 dengan menggunakan pound faktor. Jadi ketika dibagi 2 dapatnya adalah 120, dibagi 2 dapatnya 60, dibagi 2 dapatnya 30, dibagi 2 dapatnya 15, dibagi 3 dapatnya 5, maka dihentikan. Di sini 2-nya ada berapa? Coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya ada 2 berpangkat 4. Kemudian dikalikan dengan 3 berpangkat 1, 5 pangkat 1. 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Ini adalah jawaban dari faktorisasi prima 240. Tapi apakah kita langsung pakai rumusnya tadi? Tentu tidak. Jadi di sini kalau dia dikatakan faktor positifnya itu genap, jadi otomatis faktornya itu merupakan kelipatan 2 kan, dia harus kelipatan 2, bukan hanya sembarang bilangan saja. Nah, kalau mau dia jelas dia kelipatan 2, otomatis di sini 2 pangkat 4 kita pecah dulu. Jadinya adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3
kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Jadi faktorisasinya terpecah dari 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena kita mau ambil 2 pangkat 1-nya ini sebagai faktor dari faktor positif genap lainnya untuk memastikan bahwa yang tersisanya itu hanyalah bilangan genap saja. Berarti ini kita bisa faktorkan menjadi 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Nah, kalau sudah ada angka 2 di bagian luar, maka yang ada di dalamnya itu ketika kita kombinasikan untuk mendapatkan faktor positif yang lainnya itu sudah dijamin adalah bilangan genap karena akan dikalikan 2 yang ada di luar. Sehingga banyaknya faktor positif genap dari bilangan 240 itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, berarti yang kita mau hitung itu menggunakan rumus yang tadi itu pangkat yang ada di dalam kurung. Jadi 311 ini yang kan kita masukkan ke dalam rumus. Berarti kita tuliskan 3 tambah 1 kali dengan 1 tambah 1 kita kalikan dengan 1 tambah 1. Maka kita peroleh di sini 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2 dapatnya 8 kali 2 adalah 16. Berarti ternyata ada 16 bilangan berbeda yang merupakan faktor positif genap dari angka 240. Seperti itu. Jadi hampir sama seperti tadi. Jadi yang bedanya itu hanya kita harus membuat 2 itu menjadi faktor dari faktorisasi prima lainnya agar nanti bilangan-bilangan faktor positif yang tercipta itu adalah sudah pasti bilangan genap karena dikalikan dengan 2 yang ada di luar tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik yang mau ikut OSN tahun ini pengen buku latihan soal yang full latihan soal saja tanpa materi dan soal-soalnya itu original, maka di sini Mimin merekomendasikan buku dari tim POSI yaitu Science Competition Workbook yang ada beberapa mata pelajaran sesuai dengan banyak mata pelajaran yang dilombakan di OSN tahun ini. Jadi kalau misalkan kalian dan teman-teman kalian yang satu sekolah pengen buku yang bagus dan harganya terjangkau ini, silahkan order di link yang ada di kolom deskripsi atau akses di s.id/bimbelaroyhan. Jadi kalian bisa lihat-lihat situ buku-buku yang kalian minati, silahkan beli dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari bimbingan belajar Aroyhan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 59. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Tentukan banyaknya faktor positif dari 4200 yang habis dibagi 6. Nah, di sini kalau misalkan kalian gagal fokus mengira ini adalah 6 faktorial, ini adalah 6 biasa ya. Ini adalah 6 biasa, tanda serunya adalah tanda perintah. Jadi seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita akan menentukan faktorisasi prima dari 4200 terlebih dahulu. Nah, 4200 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2100. Kemudian kita bagi 2, dapatnya adalah 1050. Kita bagi 2 lagi, dapatnya berapa? Dapatnya adalah 525. Nah, kemudian kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 175. Kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 35. Kita bagi 5, dapatnya adalah 7. Nah, setelah kita mendapatkan 7 di bagian sini, maka pohon faktor ini dihentikan, maka kita bisa menentukan faktorisasi primanya dari 4200. Jadi di sini 2-nya ada 3, berarti 2 berpangkat 3, kita kalikan dengan 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1, dikalikan dengan 5 pangkat 2, dikalikan dengan 7 pangkat 1. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan faktor positif dari 4200 yang habis dibagi 6? Tentunya kita harus mengeluarkan terlebih dahulu faktor 6 di dalam faktorisasi prima ini. Nah, di sini kita menjabarkannya sebagai berikut. Jadi di sini 2 pangkat 3-nya kita pecah ya. Kita menggunakan sifat A berpangkat M tambah N itu sama dengan A berpangkat M dikalikan dengan A berpangkat N. Maka ini kita bisa buat menjadi 2 berpangkat 1 dikalikan dengan 2 berpangkat 2 ya. Kemudian kalikan 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 1. Nah, kemudian 2 pangkat 1 dengan 3 pangkat 1 kita kelompokkan dan kita akan kalikan dia menjadi 6 pangkat 1 tentunya ya. Nah, 6 pangkat 1-nya ini kenapa kita tuliskan terpisah? Karena kita mau mencari faktor positif dari 4200 yang habis dibagi 6. Tentunya faktor 6-nya harus kita keluarkan agar nantinya kita bisa menentukan banyak faktor positif yang dibagi 6. Berarti yang tersisa itu yang dalam kurung adalah 2 pangkat 2 yang ini dikalikan dengan 5 pangkat 2 dari yang ini dikalikan dengan 7 pangkat 1 dari yang ini. Nah, kalau sudah modelnya seperti ini, yang faktorisasi prima yang di dalam kurung ini, ketika kita mau hitung banyak faktor positifnya dengan menggunakan rumus yang tadi, maka sudah jelas yang akan tercipta itu adalah banyaknya bilangan faktor positif dari 4200 yang habis dibagi 6. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Kita lihat di sini pangkat-pangkatnya dari faktorisasi prima yang dalam kurung itu ternyata ada 2, 2 dan juga 1. Sehingga banyaknya faktor positif dari 4200 yang habis dibagi 6 bisa kita
hitung dengan cara 2 tambah 1 dari pangkatnya 2, kemudian kita kalikan dengan 2 tambah 1 dari pangkatnya 5, kemudian dikalikan dengan 1 tambah 1 dari pangkatnya 7 yang ada di dalam kurungnya tadi tentunya. Maka kita hitung 2 tambah 1 adalah 3, kemudian 2 tambah 1 3 lagi, kemudian 1 tambah 1 dapatnya 2. Sehingga jawabannya adalah 3 kali 3 9, kali 2 dapatnya adalah 18. Berarti ternyata ada 18 bilangan yang merupakan banyaknya faktor positif dari 4200 yang habis dibagi dengan 6, sehingga ini adalah jawaban dari soal kali ini. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang pembahasan nomor 59 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah soal yang bisa kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jangan lupa join grup Telegram kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.